الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya ada faslun. Tawi kiku pasal siji. Tanya, yajibu saumu Ramadan ya? Yajibu saumu Ramadan bi ahad umuri khamsatin bi ikmalin adad. Yajibu wajib. Apa saumu Ramadan puasa bulan Ramadan. Bi ahadi umurin kalawan salah sijine piro-piro perkara. Khamsatin kang 5. Hiji bi ikmali adadi Sya'bana kalawan nyempurnaaken bilangan atau hitungane bulan Sya'ban. Bikmali adadi Sya'bana kalawan nyempurnaaken hitungane atau wilangane bulan Sya'ban. Au bi ru'yatil hilali nu kadua au bi ru'yatil hilali atau kalawan ningali hilal tanggal hilal Ramadan maksudna. Bi haqiman ing dalam hake wong. Ra'ahu kang ningali sapa man ing hilal. Ra'ahu kang ningali sapa man ing hilal bil isjali kalawan mutlak ai bil itlaqi. Talithuha thubutuhu bi'adli fi akiman lam yarahu fil laili. Talithuha utawi kaping telune khamsah. Umurin khamsah. Iku thubutuhu tetepe hilal ai thubutul hilal. Bi adlin kalawan wong adil siji. Adli syahadah. Bi adlin kalawan wong adil siji fi hakiman ing dalem hake wong. Lam yarahu kang ora ningali sapa man ing hilal. Lam yarahu kang ora ningali sapa man ing hilal fil laili ing dalem wengi. Rabi'uha ikhbaru mauthukin bihi aw ghairihi intara ghaira kidbihi. Rabi'uha utawi kaping papate umurin khamsah. Utawi kaping papate umurin khamsah iku ikhbaru mauthukin awe khabare wong kang den percaya. Iku ikhbaru mauthukin awe khabare wong kang den percaya sapa bihi mauthuk. Au ghairihi atawa liyane mauthuk bih. Au ghairihi atawa liyane mauthuk bih intara lamun ningali sapa sira. Takid maksudna nikadaken. Intara lamun nikadaken sapa sira ghaira kizbi ing ora bohonge ghair. Ghaira kizbi ing ora bohonge atau ora gorohe ghair. Khamisuha zannu dukhuli Ramadan bil ijtihadi fil ladzi rabal bayan. Khamisuha utawi kaping 5 umurin khamsah. Iku zannu dukhuli Ramadan nyangka atau nyono manjinge bulan Ramadan. Nyangka manjinge bulan Ramadan bil ijtihadi kalawan ijtihad. Bil ladzi ai fi haqqil ladzi ing dalam hake wong. Roba kang mamang atau kang serupa. Kang mamang atau kang serupa sapa ladzi al bayana ing pertelane Ramadan.
Al-bayana ing pertelane Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan hanca kitab Nazom Sapina. Nazom Tanwirul Hija. Tanwir itu artinya memadangkan, menyinari, dari nawwara yunawwiru. Al-hija itu akal, ya, menyinari akal mana. Kita masuk dalam pasal tentang Ramadan, puasa Ramadan. Berapa hari lagi? Kurang lebih 100 lah. 100 hari lagi. Kalau kurang tambahin, kalau lebih kurangin. Sekarang bulan apa? Jumadil akhir, Rajab, Rawah. Puasa. Habis puasa apa? Lebaran. Beli baju dah dari sekarang. Buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu saumu Ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Tentang kewajiban puasa Ramadan. Jadi wajibnya puasa Ramadan itu kaifiatnya. Bagaimana caranya bisa masuk Ramadan. Jadi gini, dalam ibadah itu ibadah itu punya waktu, ya. Ada ibadah yang ada waktu dan tempat, ada ibadah yang memiliki waktu, tidak perlu tempat. Tapi semuanya ibadah itu pasti butuh waktu. Ya. Seperti sholat, ada waktunya. Ya. Puasa, zakat, haji, itu semua ada waktunya. Ya. Dan ada tempatnya. Tapi kalau puasa itu hanya butuh waktu, tidak butuh tempat. Kamu mau puasa di mana juga boleh. Asal sudah manjing waktu. Ya. Tapi kalau haji, walaupun sudah manjing waktu, tempatnya khusus. Di mana? Di Mekah, ya, Ka'bah sana. Kalau sholat juga pakai tempat, cuman tempatnya tidak khusus, di mana saja. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Yang penting sudah manjing waktu, mau di musola, mau di masjid, ya. Masjid mana saja boleh, yang di rumah juga boleh. Nah, kalau Ramadan, puasa Ramadan itu hanya butuh waktu. Ya. Tempat enggak dibahas. Ya. Jadi tidak disyaratkan harus suci badannya. Ya, tidak disyaratkan harus suci dari najis. Orang yang junub juga puasanya sah. Ya. Ada orang puasa, habis sholat subuh tidur. Bangun zuhur, sholat, tidur lagi. Bangun jam 5, sholat asar, jangan tidur lagi. Bangun tidur, udah mau maghrib, sholat asar, begitu salam langsung maghrib. Sah nggak puasanya? Sah. Cuman ya sayang-sayang, puasanya namanya puasa tidur. Jadi kita ngebahas sekarang tentang kewajiban puasa Ramadan. Letak wajibnya tuh kapan? Waktunya bisa menjadi wajib. Yang pertama, ada 5 ya. Ada 5 hal. Yang 2 itu secara umum. Yang 3 itu secara khusus. Yang pertama, waktu wajibnya puasa Ramadan itu biikmali adadi Sya'ban. Dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban. Dalam kalender Hijriah, ya, 1 bulan itu paling banyak 30 hari. Jadi nggak ada tanggal 31 dalam kalender Hijriah, nggak ada. Kalau kalender Masehi ada, ya, 31 Desember. Ya.
Kalau dalam kalender Hijriah tidak ada. Ya. Paling sedikit berapa? 29. Antara 29 30. Enggak ada tahun kabisat tanggal 28 tuh enggak ada. Sampai 28 hari itu enggak ada. Kalau dalam Masehi kan ada. Tahun apa disebut? Kabisat. Bulan apa biasanya? Februari, ya. Tanggal 28 hari. Itu terjadi berapa tahun sekali? 4 tahun sekali. Jadi kalau ada orang lahirnya tanggal 29 Februari, nah, itu kadang-kadang dia nggak ketemu ketika tahun kabisat. Habis tanggal 28 langsung tanggal 1. Ada yang tanggal 29 Februari lahirnya. Yang tanggal 32 ada nggak? Jadi kalau bulan Sya'ban itu sudah genap 30 hari, pasti besoknya 1 Ramadan. Nah 30 hari Sya'ban itu dihitungnya dari mulai tanggal 1 Sya'ban itu bukan lewat hisab, tapi lewat ru'yat. Ya, ngitungnya itu la minal hisab, tapi minar ru'yah. Ketika tanggal 1 Sya'ban ditentukan hasil ru'yat tanggal 1 Sya'ban, ya, kemudian terus berjalan, ya. Ketika tanggal 29 apakah besok tanggal 30 ataukah besok tanggal 1 Ramadan? Nah, itu nanti ru'yat lagi. Ya. Itu yang dimaksud dengan salatsina yauman. Karena ada hadis riwayat Siti Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffazu fi Sya'bana ma la yatahaffazu fi ghairihi. Beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan, yatahaffazu sangat menjaga, memperhatikan bulan Sya'ban. Mala yatahaffadzu bi ghairihi, yang perlakuannya tidak sama dengan bulan-bulan lain. Kenapa? Karena setelah Sya'ban itu mau masuk bulan puasa. Nabi sangat memperhatikan sekali. Yang pertama itu, ya, dengan menyempurnakan. Ketika apa itu disempurnakan? Ketika tidak terjadi ru'yat karena ghummah. Nanti di bawah ada, ya. Yang kedua, awal wajibnya Ramadan itu au biru'yatil hilali, maksudnya biru'yati hilali Ramadan, dengan melihat hilalnya bulan Ramadan fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya, ya. Bil isjal itu maksudnya secara mutlak, aikana fasikon, ya, baik itu orang fasik atau tidak fasik. Jadi bisa terjadinya 1 Ramadan itu yang kedua dengan ru'yat. Ru'yat itu artinya melihat. Ya. Hadisnya ini sudah masyhur ini, sudah banyak yang hafal lah hadisnya. Apa sumu liru yati wa aftiru liru yati. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah maksudnya masuklah bulan Syawal, maksudnya iftar itu Idul Fitri, iftar juga karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, kalau kalian ditutupi mendung, ghumma, ada yang redaksinya fa'in ghumma alaikum, ada yang fa'in ughmiya alaikum, ada yang fa'in ghubiya alaikum, ya maksudnya sama. Ketika tertutup awan, mendung, karena tidak bisa ru'yatul hilal, fa'akmilu iddata sya'bana thalathina yauman, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Maksudnya bagaimana? Ailiyasum kullum minkum ba'da ru'yati hilali Ramadan
wal yuftir kullu minkum ba'da ru'yati Syawal. Puasalah kalian karena ru'yatul hilal untuk bulan Ramadan dan berhari rayalah Idul Fitri ketika melihat ru'yatul hilal bulan Syawal. Fa in istatara hilalu ramadhana 'alaikum bil ghamami. Fa in ghumma tadi ghamam. Al ghamam itu artinya mendung. Kita baca sholawat nari itu kan ada wa yustasqal ghamam. Ketika Ramadan itu hilalnya tertutup oleh awan sehingga tidak bisa nampak hilalnya, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ru'yah. Saya kok nggak ru'yah? Ya nggak usah semua ru'yat lah. Kan kalau ru'yat itu harus di tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk itu. Kalau di Sungapan nggak kelihatan. Ya. Yang kelihatan bukan hilal, jambu kelihatan. Jambu bol, beak jambu bol. Nggak kelihatan. Jadi di tempat-tempat di sini ada di pelabuhan. Jakarta tuh di Basmol, Priuk. Kalau di Jawa Timur tuh ada di Tanjung Kodok. Ya. Ada tempat-tempatnya yang memang untuk ru'yatul hilal. Wa fi hukmir ru'yah, masuk dalam kategori ru'yah. Jadi sama dengan ru'yah, maksudnya al-amarah ad-dalatu ala dukhuli Ramadan, tanda-tanda yang menunjukkan masuknya bulan Ramadan. Zaman dulu itu kain kadil kanadil, seperti menyalakan lentera. Zaman dulu itu kan belum ada listrik. Pasang obor, ya. Lentera dipasang. Oh, berarti udah masuk Ramadan. Kita yang di kampung kan nggak tahu nih udah masuk belum, karena nggak ru'yat. Ada tuh tanda-tandanya. Kemudian wadorbul madafi, mukul-mukul terbang, gitu ya. Zaman dulu tuh di Tabuan, ramai. Kalau sekarang mah udah ada zaman canggih, teknologi canggih, televisi ada, ya, HP sudah ada. Udah gampang sekarang mah, mudah sekali untuk mengetahui tanggal 1 Ramadan. Tapi tetap ada hukumnya fardu kifayah bagi orang mempelajari ru'yat ini. Ya, maka ada ilmu falak. Ru'yat itu tidak bisa berdiri sendiri, dia juga harus didukung oleh hisab. Tapi kalau hisab saja untuk jadi pedoman tidak bisa. Ya. Hisab itu harus disertai dengan ru'yat. Itu dua ini. Jadi ketika sudah tanggal 30 Sya'ban, udah pasti besok apa? Ramadan. Atau ada kelihatan hilal, sudah pasti besok Ramadan. Kemudian yang ketiga, talithuha thubutuhu bi'adlin fi haqqi man lam yarahu fil lail. Tetapnya hilal Ramadan ditetapkan maksudnya indal hakim. Nah, di sini ada Kementerian Agama yang disebut dengan sidang isbat gitu ya. Itu kan didukung oleh berbagai kalangan ulama, ya, ahli astronomi juga ada, ormas-ormas juga ada. Itu indal hakim ditetapkan. Tubuh indal hakim. Nah, hakim memutuskannya itu nggak sembarangan, nggak asal, tapi bi'adli syahadatin, dengan ada persaksian orang yang adil. Adil itu orang yang dipercaya, dia tidak fasik. Adil itu ada dua, ada adlus syahada, ada adlur riwayah. Kalau adlus syahada nanti kita buka dalam bab syahada, ya. Yang harus jadi apa? Saksi itu ya harus laki-laki. Ya, makanya saksi nikah itu laki-laki kan 2. Kalau adlur riwayah, boleh perempuan jadi rawi hadis. Ya, banyaklah perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Kanjeng Rasul seperti Siti Aisyah, ya, Sayyidatina Hafsah. Banyak itu riwayat hadis dari Sayyidatina Aisyah.
banyak. Tapi kalau andzur syahadah itu harus laki-laki. Kalau andzur riwayah bisa perempuan, bisa abad. Tapi kalau untuk Ramadan, penentuan Ramadan itu adilnya adalah adil syahadah. Jadi hakim itu memutuskan atau menetapkan tanggal 1 Ramadan dengan ada saksi walaupun satu orang, adli syahadah. Yang menyaksikan asyhadu anni ra'aitul hilal. Walaupun dia tidak disumpah. Tapi kalau sekarang lebih canggih lagi kan, ada sumpah. Ada orang mengatakan asyhadu anni ra'aitul hilal. Lapor dia ke hakim. Ya. Kemudian sidang itsbat ditetapkan. Karena ada orang yang menyaksikan atau yang melihat. Fi hakiman lam yarahu fil lail, bagi orang yang tidak melihat. Jadi kayak model kita kan nggak lihat. Kalau tadi mah indaman ra'ahu, ketika orang melihat hilal dia wajib puasa. Ya. Tapi ketika kita orang yang tidak melihat hilal, maka kita menunggu itsbat disebut. Ya. Sidang itsbat dari hakim. Hakim ini memutuskannya tidak sembarangan, tapi ada beberapa saksi. Beberapa tempat dilihat. Ya, baru diputuskan. Wa indallal ya, wa indallal hisab al-qati ala adami imkani ru'yatihi. Sekalipun menurut hisab, hitungan hisab qat'i, hilal ini tidak mungkin untuk terlihat. Nanti kalau kamu belajar di ilmu falak itu ada kan ya, ada batasan berapa derajat. Ya, standarnya itu apa 2 derajat ke bawah nggak bisa kelihatan. Menurut hisab qat'i tidak bisa terlihat, tapi ada orang yang melihat, maka penglihatan ini bisa dijadikan saksi. Tapi biasanya sinkron. Kalau hisab itu memang menurut hasil hitungan astronomi, ilmu falak tidak bisa terlihat, sangat dimungkinkan untuk tidak bisa terlihat. Ini kan pakai goyah. Wa indallal hisabul qat'i ala adami ru'yatihi. Menurut qaul mutamad, pendapat qaul mutamad dari mazhab Syafi'i, ya, yang diikuti oleh pendapat Imam Romli, itu semuanya menyatakan walaupun secara hisab qat'i tidak bisa nampak itu hilal, tapi ketika ada orang yang melihat hilal, maka itu bisa dijadikan saksi. Ya. Ada qaul dhaif yaitu Imam Qalyubi. Kalau Imam Qalyubi itu mengatakan tidak bisa, kalau hisab qat'i mengatakan tidak bisa dilihat, maka tidak bisa dilihat, tidak bisa dijadikan pedoman. Tapi kalau yang kuat, yang utama dari mazhab Syafi'i, ketika ada orang yang melihat hilal, kemudian diisbatkan oleh hakim, maka itu jadi ketetapan 1 Ramadan. Paham ya? Jadi kalau kita mah sekarang tinggal nunggu pengumuman saja. Tapi santri harus kreatif, ya. Harus punya ilmu, nanti pelajaran falak itu harus, ya. Nanti kita ada pelatihan ilmu falak, ya. Nanti ada pengurus pondok itu sudah punya program, ada pelatihan ilmu falak. Maka di kita tuh kan ada BHR. BHR itu Badan Hisab dan Ru'yah. Kenapa hisab dan ru'yah? Karena ru'yah tidak bisa berdiri sendiri pasti lewat hisab. Ya, makanya untuk penentuannya hasil ru'yah. Bagi orang yang hisab, ya, muhasib, dia tidak boleh memfatwakan, dia hanya untuk kepentingan konsumsi. Untuk konsumsi pribadi boleh. Tapi kalau orang yang ru'yat, dia boleh mengumumkan, menyampaikan. Asyhadu anni ra'aitul hilal. Tapi kalau hisab, dia tidak boleh mengumumkan. Ya. Karena pedomannya tadi apa? Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Ini ada hadisnya yang menyatakan bahwa cukup dengan satu orang saksi yang adil adalah hadis riwayat sahabat Abdullah bin Umar. Di mana hadisnya begini, akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilal fasoma wa amara an-nasa bisyamihi.
sahabat Abdullah bin Umar, salah satu yang dikenal sebagai perawi hadis ya, pernah menyampaikan berita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, anni ra'aitul hilal. Saya lihat hilal. Akhirnya karena disampaikan ada yang melihat hilal, Nabi memerintahkan supaya berpuasa besoknya, bukan malam itu. Besoknya puasa. Kalau zaman dulu kan belum ada teknologi itu, radio masih jarang, TV masih jarang dulu. Tuh ada orang-orang kalau ingin tahu hasil ru'yah itu kan pada kumpul di kaum, di masjid alun-alun. Ya. Maka ada istilah apa itu? Munggah ya. Terus botram itu. Apa itu? Bukan botram, papajarnya. Nah, papajar tuh. Kalau di Sunda gitu ya, di Sukabumi papajar. Papajar itu apa? Papajar itu yang nunggu pajar. Jadi orang-orang kampung itu kalau baca sejarahnya kan gitu, datang ke masjid alun-alun di kota karena belum ada TV, radio juga masih minim, ya. Apalagi HP. Kalau datang tuh pada botram di halaman masjid tuh pada bawa timbal segala rupa. Nungguan hasil ru'yat. Disebut papajar, nungguan pajar. Apakah besok pajar Ramadan atau bukan? Kira-kira begitulah. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa sih. Jadi cerita papajar itu kumaha ya. Bacalah sejarahnya ada itu. Jadi kalau sekarang sudah canggih, sudah begitu hasil wah langsung nyebar viral. Ya. Jadi yang ketiga itu, ketika ada satu orang yang melihat hilal, ya dia menjadi saksi, kemudian disampaikan kepada hakim, hakim mengadakan sidang itsbat, ditetapkan, maka jadilah itu puasa. Ya bagi kita yang tidak melihat, itu menunggu pengumuman itu. Rabi'uha, yang keempat, tanda-tanda masuknya Ramadan, ya wajibnya puasa Ramadan, ikhbaru mauthukin, itu membuang mudhaf ya, ikhbaru mukhbirin mauthukin bi, ada kabar dari orang yang dipercaya bahwa dia melihat hilal, dia memberi kabar. Kalau tadi kan ada orang yang melihat, lapor ke hakim, kemudian hakim itsbat, menetapkan. Kalau ini mah ada orang yang dipercaya, ya, maksud dipercaya itu ya dia nggak pernah berdusta, nggak pernah nyebar hoak lah, nggak pernah suka bohong, dipercaya dia. Ya, dipercaya artinya adlur riwayah, mauthukin bi itu. Orang yang kalau meriwayatkan hadis itu dipercaya, namanya rawi yang thiqah. Di antaranya ya rawi yang thiqah itu ya tidak pernah berdusta, kemudian tidak pernah melakukan apa namanya musyrun, ya musyrun ala shaghair, ya melakukan dosa-dosa kecil, mauthukin bi namanya. Memberi kabar bahwa dia ru'yatul hilal, tapi dia tidak wa illam yadhkurhu indal qadi, dia tidak lapor ke qadi, ke pemerintah, dalam ini Kementerian Agama, maka dia boleh apa namanya udah boleh melakukan puasa, dia lihat sendiri, ya bagi dia. Tapi kalau supaya itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dia harus lapor. Tapi kalau sekarang kita sudah punya ketentuannya, ya, sudah punya undang-undangnya bahwa yang diangkat sebagai apa saksi untuk ru'yatul hilal itu orang-orang tertentu, ya. Sudah di apa namanya hasil seleksi, bukan orang sembarangan, ya. Dia punya kapasitas ilmu falak, ya, orang alim. Itu yang dijadikan adalah sebagai syahadah, sebagai saksi syahid. Ghairihi, atau orang lain yang memang diyakini dia tidak berdusta, bisa itu, ya. Tapi kalau memang dia dikenal tukang bohong, ujug-ujug ngasih tahu, memviralkan, aku lihat hilal besok puasa, padahal tukang
bohong. Tukang nyebar hoax nggak boleh percaya tuh, nggak bisa. Ya. Kalau suka membuat berita bohong mah nggak bisa dijadikan pedoman. Kalau dia ketika dia memberi kabar bahwa dia melihat hilal. Maka jangan suka bohong. Nanti hidungnya panjang. Wa khamisuha, yang kelima. Nah ini yang kelima ini. Yang paling khusus lagi nih. Zannu dukhuli Ramadan bil ijtihad. Menyangka masuk bulan Ramadan dengan ijtihad. Ijtihad itu ya dengan persangkaan aja, dengan keyakinan dia sendiri, tidak lewat ru'yat, tidak mendengar kabar, tidak dengar berita isbat. Zon apa dia ijtihad. Karena apa? Misalnya di sini dicontohkan linawi habsin, karena dia di penjara atau disandra, atau ada orang yang terdampar satu pulau, ya nggak bawa alat komunikasi sana. Waktu dia terdampar itu masuk bulan Sya'ban, ini udah bulan Ramadan belum gitu kan? Dihitung udah seminggu, kayaknya udah masuk nih gitu. Maka dia ijtihad, akhirnya dia puasa. Ketika puasa itu memang bertepatan dengan 1 Ramadan, maka puasa jadi adaan. Tapi kalau memang dia belum masuk bulan Ramadan, ya jadi soro naflan, jadi sunnah. Ya. Tapi ini jarang terjadi, sebab di penjara juga sekarang sudah ada fasilitas, ada jam, ada pengumuman, ada pukul, sahur gitu kan. Jadi sunat itu, kalau kita membangunkan orang sahur termasuk sunat, karena mengajak ibadah. Ya. Nah, waktu sahur itu masuknya ba'da nisfil lail. Jam 12 ke atas itu disebut sahur. Kalau jam 11 makan, sahur sekalian, belum dapat sunnahnya sahur. Itu makan malam itu. Ya. Kamu biasanya kalau puasa itu makan berapa kali? Hah? Berapa kali? Tetap 3 kali. Berarti nggak rubah jadwalnya. Cuman mindahin jadwal makan doang. Biasanya pagi, siang, sore. Sekarang sore, malam, sahur. Jadi pulang terawih udah gegares lagi udah. Ya gitu biasanya ya. Pulang terawih nyari apaan? Bakso habis itu. Bakso si Alek tuh. Aduh. Kalau habis terawih itu, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi tetap aja harus di pola makannya harus diatur, ya. Apalagi sekarang nih. Saya berharap ya kalian tuh jangan terlalu sering mengkonsumsi mie instan, itu nggak bagus. Ya. Tiap malam mie terus, nggak bagus, pencernaannya nggak bagus. Ya. Nasi lah yang bagus ya. Kejo. Ya jangan sering-sering ya, seminggu sekali aja. Ngilangin kangen. Ya. Ada salah satu pesantren yang nggak boleh sama sekali itu. Karena memang kalau terlalu sering tuh nggak bagus buat pencernaan. Ya, nanti kena gangguan lambung lah, pencernaannya kurang sehat lah. Minum air putih banyak, sekarang air putih udah disiapin tuh. Ya, kita sudah punya pengolahan air. Tinggal nggak usah masak air sekarang. Tinggal mau minumnya. Ya, minum air putih yang banyak. Tapi jangan air doang. Pagi air, siang air, sore air, kembung ente. Nah, ini penjelasan tentang apa? Puasa Ramadan. Jadi ada 5 ya yang menentukan puasa bulan Ramadan. Nanti dia lanjut ya tentang syarat-syarat sahnya puasa. Wallahu a'lam bishawab ya Rabbana.
صلى